Assalamualaikum. Kita melanjutkan pembahasan materi tentang pasar bebas ya. Awal mula kemunculan pasar bebas ini ada pro dan kontra, ada semacam kekhawatiran, ada optimisme dan lain sebagainya. Nanti itu akan tergambarkan dalam pembelajaran IPS kita kali ini. Tentunya sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab, kita cari, kita belajar dari berbagai sumber literasi yang ada, baik itu literasi cetak buku maupun literasi dari online atau literasi virtual. Baik, kita lanjutkan. Video ini merupakan karya collaboration antara Dr. Saryanto MPD, guru SMP Delanggu dan Ketua APEPSI dan Solihul Ahmada. Pembahasan tentang pasar bebas kita bisa mulai dari definisinya, kemudian pasar bebas yang sudah berkembang itu di daerah mana saja, di belahan bumi mana gitu maksudnya. Ini adalah pasar bebas ya. Tujuan dan indikator pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning, peserta diharapkan mampu menjelaskan pengertian perdagangan bebas dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, mengidentifikasi latar belakang berdirinya organisasi perdagangan bebas, menjelaskan tujuan dan serta mampu menyajikan hasil analisis tentang dampak perdagangan bebas terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat dengan percaya diri, jujur, dan penuh tanggung jawab. Ini tujuan pembelajaran, bisa disimak lebih lanjut, bisa di screenshot, bisa dicatat di buku catatan masing-masing para siswa yang kami cintai. Terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia maupun masyarakat ASEAN tentang pasar bebas ini. Pro dan kontra tetap selalu ada, tetapi bahwa pasar bebas ini bagian dari globalisasi yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun dan bangsa manapun. Definisi pasar bebas ya. Pasar bebas adalah merupakan suatu pasar yang dimana para penjual dan para pembeli memiliki kebebasan penuh dalam memutuskan, dalam bernegosiasi tentang permasalahan-permasalahan perdagangan dan juga bisnisnya. Jadi ada kebebasan di sini antara penjual dan pembeli untuk menentukan langkah-langkah yang terbaik di antara mereka. Ini adalah gambaran pasar bebas yang sudah berkembang baik di Asia maupun di seluruh dunia. Ya, bisa saya sebutkan di sini adalah di ASEAN ada AFTA, ASEAN Free Trade Area. Kemudian di Eropa ada Uni Eropa. Kemudian di kawasan Asia Pasifik ada APEC. Ditambah lagi yang di North Amerika, ya, Free Trade Area, dari kawasan perdagangan bebas di Amerika Utara. Tapi kita di sini nanti akan fokus pada masyarakat ekonomi ASEAN yang berkembang menjadi AFTA, ya, menjadi Asia Tenggara. Kemudian di Eropa, di kawasan Asia Pasifik adalah APEC. Kita lanjutkan pembahasan landasan teori tentang pasar bebas. Fungsi pasar bebas bisa dijelaskan satu, memberikan informasi dan juga lebih tepat tentang harga dan juga jumlah permintaan barang. Yang kedua,
berfungsi untuk memberikan perangsang kepada para pengusaha supaya bisa mengembangkan usaha mereka. Yang ketiga, berfungsi untuk memberikan perangsang pada para pengusaha supaya bisa mendapatkan keahlian yang modern, mengikuti perkembangan aktual terkini ya. Era industri 4.0 dan 5.0 5.0. Kemudian yang keempat, berfungsi untuk memberikan dan juga merangsang penggunaan barang dan juga faktor produksi dengan cara yang lebih efisien. Yang kelima, berfungsi untuk memberikan kebebasan dengan sepenuhnya pada masyarakat supaya bisa melakukan kegiatan ekonomi. Ini mengenai fungsi pasar bebas. 1, 2, sampai 5. Kesimpulan tentu bisa apa ya? Silahkan, ayo kita simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Ya, bentar, kita kembali ke kesimpulan. Nah, kesimpulan tentang fungsi pasar bebas. Nah, kita kembali ke sini. Nah, fungsi pasar bebas. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah ciri-ciri pasar bebas. Paling tidak ada 4 ciri di sini ya. 1, sumber produksi dan alat produksi dapat dimiliki serta ditata oleh seseorang, masyarakat maupun perusahaan. Jadi tidak dimonopoli oleh negara atau BUMN. Kemudian yang kedua, terdapat suatu pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja dan kelas pemilik modal atau investor. Yang ketiga, tidak adanya suatu campur tangan dan rekayasa dari pemerintah dalam pasar. Kemudian yang keempat, adanya suatu persaingan antar pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang optimal atau sebesar-besarnya. Profit oriented atau profit motive. Nah, ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Kesimpulan, bagaimana kesimpulannya yang sudah saya sampaikan tadi? Kita kembali ke slide tadi untuk melihat tentang ciri-ciri pasar bebas. Silakan dilihat, dicermati, dicatat kalau perlu ya. Siapa tahu nanti akan keluar dalam quizzes atau ulangan. Terima kasih atas peran serta aktifnya dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, ini saya sangat mengapresiasi para siswa atau siapapun saja yang memiliki hobi untuk berliterasi sebagai manusia pembelajar. Kita lanjutkan. Kelebihan pasar bebas. Ya, kelebihan. Biasanya kalau ada kelebihan ada kekurangan gitu ya, nanti akan kita lihat. Yang pertama, setiap orang bebas mempunyai kekayaan serta sumber daya produksi. Yang kedua, kreativitas dan inisiatif dari masyarakat bisa dikembangkan. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas yang tinggi karena tindakannya selalu atas dasar prinsip ekonomi. Dan yang keempat, adanya suatu persaingan antar produsen yang mengakibatkan terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dengan harga yang semakin efisien atau kompetitif. Ya, tentunya yang muaranya diuntungkan adalah konsumen atau pengguna barang dan jasa itu sendiri dari masyarakat kita. Kesimpulan tadi. Ya, bentar, kita kembali ke kesimpulan. Nah, kesimpulan tentang fungsi pasar bebas. Nah, kita kembali ke sini. Nah, fungsi pasar bebas. Oke.
Kita lanjutkan. Berikutnya adalah ciri-ciri pasar bebas. Paling tidak ada 4 ciri di sini ya. 1, sumber produksi dan alat produksi dapat dimiliki serta ditata oleh seseorang, masyarakat maupun perusahaan. Jadi tidak dimonopoli oleh negara atau BUMN. Kemudian yang kedua, terdapat suatu pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja dan kelas pemilik modal atau investor. Yang ketiga, tidak adanya suatu campur tangan dan rekayasa dari pemerintah dalam pasar. Kemudian yang keempat, adanya suatu persaingan antar pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang optimal atau sebesar-besarnya. Profit oriented atau profit motive. Nah, ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Kesimpulan, bagaimana kesimpulannya yang sudah saya sampaikan tadi? Kita kembali ke slide tadi untuk melihat tentang ciri-ciri pasar bebas. Silakan dilihat, dicermati, dicatat kalau perlu ya. Siapa tahu nanti akan keluar dalam quizzes atau ulangan. Terima kasih atas peran serta aktifnya dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, ini saya sangat mengapresiasi para siswa atau siapapun saja yang memiliki hobi untuk berliterasi sebagai manusia pembelajar. Kita lanjutkan. Kelebihan pasar bebas. Ya, kelebihan. Biasanya kalau ada kelebihan ada kekurangan gitu ya, nanti akan kita lihat. Yang pertama, setiap orang bebas mempunyai kekayaan serta sumber daya produksi. Yang kedua, kreativitas dan inisiatif dari masyarakat bisa dikembangkan. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas yang tinggi karena tindakannya selalu atas dasar prinsip ekonomi. Dan yang keempat, adanya suatu persaingan antar produsen yang mengakibatkan terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dengan harga yang semakin efisien atau kompetitif. Nah, tentunya yang muaranya diuntungkan adalah konsumen atau pengguna barang dan jasa itu sendiri dari masyarakat kita. Asetuk mempersembahkan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan semua pekerja. Kim adalah seorang pekerja kontrak di sebuah negara ASEAN. Baru-baru ini, dia mendengar tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, rencana yang dibuat oleh pemerintah negara-negara ASEAN untuk membuat kawasan Asia Tenggara menjadi basis pasar dan produksi tunggal pada tahun 2015 dengan mengizinkan kebebasan masuknya barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja ahli di antara negara tersebut. Dia senang. Lagi pula, MEA akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh negara peserta tersebut yang akan memberinya kesempatan pekerjaan yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi. Benar kan? Dia berharap bisa menghasilkan lebih banyak uang setelah tahun 2015 untuk menopang kehidupan keluarganya dan membagikan kabar baik ini dengan temannya, Siti. Siti mengatakan kalau Kim salah. Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti bahwa semua orang akan mendapatkan keuntungan dengan merata. Sepertinya, MEA hanya akan membantu sekelompok kecil orang untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak, memperlebar kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin. Perusahaan domestik besar dan perusahaan multinasional yang akan paling menikmati keuntungan, karena mereka memiliki kemampuan, pengetahuan, dan modal untuk bersaing dalam ekonomi terintegrasi tersebut. Usaha kecil dan menengah yang saat ini menyediakan lebih dari 90% tenaga kerja berisiko untuk gulung tikar.
Pekerjaan jangka pendek, praktik outsourcing, dan subkontrak di ASEAN memiliki kecenderungan meningkat. Pada waktu yang sama, para pekerja dengan keahlian rendah dan yang berasal dari industri tradisional dan pertanian kemungkinan yang akan paling menderita. Kim kaget, tetapi Siti berkata lagi, untuk menjadi kompetitif, pemerintah cenderung untuk menerima perlombaan untuk menurunkan semua hal, yaitu menurunkan pajak perusahaan, mengurangi jaminan sosial, dan menurunkan standar sosial dan tenaga kerja, yang menyebabkan pekerja mengalami situasi yang lebih buruk dari sebelumnya. Kesempatan Kim untuk mendapatkan kepastian pekerjaan jangka panjang dan gaji yang lebih baik pun menghilang dengan cepat. Dan dia bertanya-tanya, apakah ada cara untuk mencegah hal itu? Siti berkata, untuk mengurangi dampak negatif MEA, pemerintah negara-negara ASEAN mempromosikan penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih layak yang akan memberikan upah layak, memperluas program jaminan sosial, berinvestasi pada pendidikan dan pengembangan keahlian pekerja, serta menegakkan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja, baik untuk pekerja lokal dan migran di seluruh negara ASEAN. Namun, daripada menunggu semua hal ini terlaksana, para pekerja harus melakukan sesuatu agar harapan mereka akan kehidupan yang lebih baik didengar sekarang. Itulah saat di mana serikat pekerja melangkah untuk terlibat. Mereka dapat membantu Kim bernegosiasi langsung dengan pemerintah dan pengusaha untuk mengadvokasi kondisi pekerjaan yang lebih baik. Setelah Kim dan rekan kerjanya mengambil inisiatif untuk meminta akan jaminan pekerjaan dan upah layak, serikat pekerja dan jaringan serikat pekerja seperti ASEAN Services Employees Trade Union Council atau ASETUC dapat berbicara dengan suara yang lebih lantang untuk mewakili Kim dan pekerja lain seperti Kim untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai syarat dan ketentuan yang lebih baik dalam pekerjaan.